Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliana Darifa dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian praktek mata pelajaran kimia. Di video kali ini saya akan membawakan video uji coba praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, faktor konsentrasi, yang kedua, faktor suhu, yang ketiga, faktor luas permukaan, dan yang keempat, faktor katalis. Oleh karena itu, nanti saya akan membahas keempat video uji coba praktikum tersebut. Tapi sebelumnya, apa sih pengertian laju reaksi itu? Laju reaksi pengertiannya adalah ini. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan m/s. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Setelah kalian mengetahui apa pengertian laju reaksi, kita akan masuk ke video uji coba praktikum yang pertama, yaitu faktor pengaruh konsentrasi. Siapkan 2 botol kosong, cuka, sendok dan baking soda, serta 2 balon. Tuangkan 3 sendok cuka ke dalam masing-masing botol. Tuangkan setengah sendok baking soda dan 1 sendok baking soda ke 2 balon berbeda. Masukkan setengah sendok baking soda ke dalam balon berwarna biru dan 1 sendok ke dalam balon berwarna hijau. Rekatkan masing-masing balon ke masing-masing botol yang tersedia. Kemudian jatuhkan isian baking soda dalam balon ke botol. Kemudian tunggu reaksinya selama beberapa saat. Dan yang terjadi, balon berwarna hijau lebih besar karena baking soda yang ditaruh lebih banyak. Video tersebut bisa kita simpulkan bahwa konsentrasi bisa mempengaruhi laju reaksi. Kenapa? Karena semakin banyak campuran baking soda yang dituangkan ke dalam cuka akan membuat konsentrasi semakin tinggi sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, ada video uji coba praktikum faktor pengaruh suhu. Yang pertama-tama, kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada gelas berisi air hangat, dan yang kedua ada gelas berisi air biasa, kemudian gula, dan sendok makan. Tuang 1 sendok gula ke dalam gelas berisi air hangat. Kemudian aduk gula sampai larut di dalam air hangat. Lalu catat waktunya. Aduk terus hingga gula larut. Kemudian tuangkan 1 sendok gula ke dalam gelas berisi air biasa. Kemudian aduk gula tersebut hingga larut dan catat waktunya. Aduk-aduk gula hingga
larut dan tercampur dengan air. Kemudian gula telah larut di 2 gelas yang berisi air hangat dan berisi air biasa. Berikut catatan waktunya. Dari video praktikum tersebut adalah suhu juga mempengaruhi faktor laju reaksi, yaitu ketika suhu dinaikkan dalam suatu reaksi, maka partikel akan aktif bergerak dan tumbukan terjadi lebih banyak, sehingga laju reaksi semakin besar. Maka bisa diberi kesimpulan, suhu yang tinggi bisa menyebabkan laju reaksi yang semakin besar. Ketiga, ada video uji coba praktikum faktor pengaruh luas permukaan. Pertama-tama kita siapkan bahannya. 1 gelas berisi air, cuka, cangkang kulit telur yang besar dan kecil, dan 2 buah gelas kosong. Tuangkan cuka 4 sendok makan ke masing-masing gelas yang kosong. Kemudian masukkan air dengan volume yang sama ke dalam 2 gelas tadi yang sudah diberi cuka masing-masing 4 sendok. Aduk-aduk cuka dan air dalam 2 gelas tersebut. Masukkan cangkang kulit telur yang besar ke dalam 1 gelas dan 1 gelasnya lagi dimasukkan cangkang kulit yang kecil. Kemudian kita lihat reaksinya. Diamkan beberapa saat sembari dilihat reaksi yang terjadi dalam kedua gelas tersebut. Di sini terlihat bahwa gelembung lebih banyak pada gelas yang berisi cangkang kulit telur yang kecil. Setelah diamati beberapa saat, cangkang kulit telur yang kecil telah mengambang di atas permukaan air. Sedangkan cangkang kulit telur yang besar hanya sedikit yang mengambang. Di uji coba praktikum tadi bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Semakin kecil luas permukaan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Dan yang terakhir ada video uji coba praktikum faktor pengaruh katalis. Masuk ke bahannya ada sendok, cuka, backlin, dan 2 buah gelas kosong, serta 4 jarum pentul. Tuangkan cuka sebanyak 4 sendok ke masing-masing gelas. Kemudian, tuangkan 4 sendok backlin ke salah satu gelas yang sudah dituangkan 4 sendok cuka. Masukkan 2 buah jarum pentul ke dalam gelas yang berisi cuka dan backlin dan 2 jarum pentul lainnya ke dalam
gelas yang berisi cuka dan tunggu apa yang akan terjadi. Lalu tunggu beberapa saat sehingga reaksinya terlihat. Setelah didiamkan kurang lebih 5-7 menit, terlihat perbedaan. Gelas berisi cuka dan bakelin lebih cepat bereaksi dibanding gelas yang berisi cuka saja. Uji coba praktikum yang tadi bisa disimpulkan bahwa gelas yang berisi cuka dan bakelin lebih cepat bereaksi, dikarenakan bakelin atau pemutih dapat disebut juga sebagai katalisator, dan sifat katalis itu mempengaruhi kecepatan laju reaksi, sehingga reaksi dalam gelas yang berisi bakelin dan cuka lebih cepat. Itu video uji coba praktikum yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.